Selamat pagi, saya Martin Katopo. Selamat datang di rumahku istanaku. Ayo kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita sudah masuk di dalam rumah saya. Bisa dilihat bahwa rumah saya ini konsepnya menggunakan besi hollow. Saya dan istri sama-sama berprofesi sebagai arsitek. Kemudian pada saat kami membangun, kami berpikir bahwa mungkin kita bisa mencari satu alternatif yang murah tapi tetap mempertahankan estetika. Ternyata dari perhitungan kami, besi hollow itu jauh lebih murah daripada kita menggunakan beton. Oleh karena itu kita memilih besi hollow. Bicara tentang konsep arsitektur tropis juga, maka rumah ini kemudian kita membuat di sekeliling rumah itu memiliki teras. Pada dasarnya adalah pada awalnya dulu rumah tradisional itu memiliki teras karena dia bisa menahan panas, kemudian dia juga bisa menahan curah hujan yang tinggi, sehingga kemudian dinding-dinding kita terlindungi sehingga suhu di dalam rumah itu jadi jauh lebih adem untuk ditinggali. Rumah besi sendiri memiliki luas tanah 200 meter persegi dan luas bangunan itu 110 meter persegi. Rumah besi ini juga menggunakan material-material yang sifatnya kita minimize. Misalnya, kita tidak menggunakan atau sedikit sekali menggunakan keramik. Kemudian kita tidak menggunakan cat. Cat itu kita hanya gunakan sedikit sekali di rumah ini, mungkin hanya sekitar 10-20% untuk dinding tertentu. Sisanya kita expose. Kalau bagian dalam itu adalah bata expose, kalau bagian luar itu adalah menggunakan acian. Kemudian juga kita menggunakan bahan-bahan alami seperti dinding bambu ini. Untuk kayu-kayu yang ada dalam rumah ini kita menggunakan semuanya adalah kayu-kayu dari kayu bekas. Kusen pintu, untuk daun pintu semuanya kita gunakan kayu bekas. Dan ini kembali lagi bisa menghemat hanya 25% untuk penggunaan kayu di rumah ini. Ruang-ruang yang ada di rumah ini hanya sedikit, tapi benar-benar semuanya berfungsi. Yang pertama adalah ruang tamu, terus kemudian ada ruang tidur. Untuk di atas ruang tamu itu ada ruang kerja. Sekarang saya akan tunjukkan ruang mezanin. Yuk. Tangga ini memang kita rancang khusus untuk naik ke atas. Kenapa tangga ini kita lakukan dengan sistem rel bertujuan supaya tidak mengganggu pemandangan, sehingga dia kalau pada saat sedang tidak dipakai, tangga untuk naik ke atas ini bisa kita taruh dan kita sembunyikan di balik pintu. Sekarang saya akan naik ke atas. Di ruangan ini seperti bisa dilihat bahwa rumah ini memang semuanya seluruhnya terdiri dari rangka besi hollow. Untuk siang hari, ruangan mezanin ini masih terasa terlalu panas untuk bisa digunakan untuk beraktivitas atau bekerja. Maka kami juga kemudian mengembangkan sistem yang kami ambil dari sistem pemanen air hujan kami, yaitu sistem pendinginan ruang. Air hujan yang kami tampung, kemudian kami alirkan ke atas atap dan kemudian kami kucurkan sehingga kemudian air itu akan menyebabkan udara panas yang ada itu menjadi turun dan hilang. Di ruang mezanin ini setelah 15-20 menit kita jalankan sistem pendinginan air hujan, itu bisa turun hingga 1,5 derajat Celcius. Nah, kami akan menunjukkan bagaimana sistem pemanen air hujan itu, yang air hujannya kami gunakan untuk mendinginkan ruangan mezanin ini. Yuk, mari kita ke bawah. Nah, ini adalah ruang belakang dari rumah besi. Kebetulan nih ada istri saya. Ruth, tolong terangin ya. Saya mau ke depan dulu sekarang. Oke. Selamat pagi, saya ada di teras belakang dan saya ada di taman vertikal saya. Kami buat taman vertikal agar tetap hijau dan asri. Taman vertikal ini kami bikin sistem air yang kami ambil airnya dari penampungan air hujan. Di belakang ini juga kami punya sistem biopori untuk mengatasi genangan air. Kami juga punya biopori lain di samping rumah kami. Itu biopori yang kami khususkan untuk sampah dapur, sampah organik. Kami tidak membuang sampah organik ke tempat pembuangan sampah. Jadi untuk menghindari bau, jadi kami membuang sampah kering yang basah, yang organik kami masukkan ke dalam biopori. Sistem air ini terkoneksi dengan sistem air yang di atap. Dan semuanya bersatu di sistem penampungan air hujan di depan. Yuk, mari kita lihat ke depan. Lihatin, aku udah jelasin di bagian belakang. Tolong lanjutin ya. Oke. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai tentang sistem pemanen air hujan. Sistem pemanen air hujan ini kami gunakan dengan cara yang sangat sederhana. Yang pertama adalah kita bisa melihat bahwa di atas ini ada talang. Dari talang itu kemudian kami mengumpulkan air dan menyalurkan air.
Nah, dari situ kemudian air hujan akan masuk ke dalam 2 filter yang ada di sini. Filter yang kami gunakan sangat sederhana. Isinya di sini adalah arang, karang, spons, dan juga ijuk. Bahan filter ini kemudian akan menyaring air hujan yang masuk. Lalu kemudian ketika air di tangki sudah penuh dan apabila hujan masih terus turun, maka kami memiliki pipa peluapan. Dari riset yang kami lakukan, lapisan 4 meter di bawah tanah itu adalah merupakan lapisan aquifer yang pertama. Lapisan air tanah permukaan ini akan berfungsi untuk menambah cadangan air tanah kita di musim kemarau. Apabila sistem ini kami semua digabungkan dari mulai biopori dan kemudian kita punya sistem penampungan air hujan, otomatis dengan keadaan seperti itu maka rumah kami itu tidak pernah mengalami kekeringan. Maka ini kami gunakan juga untuk mendinginkan suhu di ruang mezanin di bawah. Untuk memiliki rumah yang baik dan indah secara estetika tidak perlu sebenarnya harga yang mahal. Jadi rumah murah pun bisa menjadi rumah yang baik. Asal kita mau bereksperimen sedikit, kita bisa memiliki rumah yang ramah lingkungan. Terima kasih telah berkunjung ke rumahku, istanaku. Selamat pagi. Dah.